Kegagalan meditasi setelah upaya meditasi yang dilakukan oleh geng 4G yang terdiri dari Robi, Dhot, Kona, dan Peot gagal. Arwah Pak Jalil tetap Gentiangan dan Teras Menara mereka. Mereka diliputi rasa takut dan kebingungan karena arwah tersebut semakin agresif dan sering menampakkan diri. Spiritual yang mereka tempuh tidak berhasil. Geng 4G memutuskan untuk mencari solusi lain. Mereka merasa harus menyelidiki lebih dalam penyebab kematian Pak Jalil demi menghentikan terornya. Pak Haji mengalami kesurupan. Arwah Pak Jalil merasuki tubuhnya dan sebenarnya sempat mengungkapkan bahwa ia tahu siapa pembunuhnya. Namun, pada saat itu, arwah tidak langsung menyebutkan nama pelakunya kepada geng 4G dan Pak Rungkat. Dalam kondisi sadar, Pak Haji mengumpulkan geng 4G dan Pak Rungkat. Ia menyatakan bahwa kematian Pak Jalil bukanlah kematian biasa. Ada yang janggal. Ia akhirnya mengungkapkan bahwa Dewi, istri dari Bang Topan, telah meracuni Pak Jalil hingga tewas. Pak Rungkat sangat terkejut. Ia teringat bahwa sebelum meninggal, Pak Jalil sempat berkata kepadanya bahwa Dewi sebenarnya adalah Nona Elin yang telah mengubah wajahnya agar bisa menikah dengan Bang Topan, anak angkat Pak Haji. Keesokan paginya polisi datang ke rumah Bang Topan dan istrinya Dewi Nona Elin. Mereka menangkap Dewi atas tuduhan pembunuhan terhadap Pak Jalil. Karena akhirnya misteri mulai terkuat, namun siapa sebenarnya Nona Elin dan apa motif serta kekuatan yang ia miliki masih menyisakan tanda tanya. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Malam setelah penangkapan Dewi, suasana kampung tetap mencekam. Meski arwah Pak Jalil tak lagi menampakkan diri secara terang-terangan. Geng 4G merasakan hawa dingin dan ketegangan yang tak kunjung surut. Peot bermimpi aneh. Ia melihat Nona Elin berdiri di tengah kuburan tua. Tersenyum samar sambil memegang cermin tua yang retak. Dalam mimpinya, Elin berbisik. Belum selesai, Peot. Kau belum melihat siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh masa lalu Nona Elin. Dhot yang diam-diam punya kenalan di kantor kelurahan mencari dokumen lama, data. Ternyata, nama Elin muncul dalam catatan, namun tanpa tanggal kematian. Yang lebih mengejutkan, foto lama Nona Elin yang ditemukan tak jauh berbeda dengan wajah Dewi saat ini, seolah-olah ia tidak menua. Robi kemudian mengusulkan untuk menemui dukun tua bernama Mak Sariah, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ilmu pelangkah dan pemuda abadi. Di gubuk tua yang penuh asap dupa, Mak Sariah menatap mereka dengan tatapan kosong. Lalu perlahan ia berkata, Nona Elin bukan manusia biasa. Tapi ia menyimpang. Ia jatuh cinta pada manusia, dan menukar wajah serta umur untuk tetap berada di dunia ini. Geng 4G mulai menyadari bahwa kasus Pak Jalil lebih dari sekadar pembunuhan. Arwah Pak Jalil tahu rahasia besar, bahwa Nona Elin selama ini menyamar menjadi manusia untuk menyembunyikan identitas dan kekuatannya, dan Pak Jalil mungkin salah. Satu dari sedikit orang yang pernah melihat wujud aslinya. Sementara Dewi Nona Elin ditahan di kantor polisi, sesuatu aneh terjadi. Petugas jaga malam menghilang tanpa jejak. CCTV hanya menangkap rekaman samar, bayangan perempuan, melintas dan lampu padam seketika. Pintu sel ditemukan terbuka keesokan paginya, dan Dewi menghilang begitu saja. Geng 4G tahu ini belum berakhir. Mereka berkumpul lagi malam itu, dan pihak berkata dengan suara gemetar. Api sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat, dan dia belum selesai dengan kita. Malam menjelang cepat, diselimuti kabut aneh yang turun lebih tebal dari biasanya. Geng 4G berkumpul di rumah Pak Rungkat, yang kini menjadi semacam markas tak resmi mereka. Membayangi pikiran semua orang. Aku rasa dia kembali ke tempat asalnya, ujar Kona pelan. Tempat asalnya? Tanya Robi. Kalau benar dia perantara dunia gaib dan dunia nyata, dia pasti punya titik perlintasan. Gerbang, jawab Kona. Pak Rungkat yang dari tadi diam tiba-tiba bergumam. Tanjakan sialan. Semua menoleh. Tanjakan sialan adalah tempat di pinggir kampung yang dipercaya. Anchor. Di sanalah dulu Pak Jalil ditemukan pingsan. Sebelum akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian. Aku ikut malam ini,
kata Pak Rungkad tegas. Kita harus mengakhiri ini semua. Dengan bekal jampi dari Maksariah dan senter yang redup, geng 4G bersama Pak Rungkad mendaki tanjakan sunyi itu. Saat mereka sampai di puncaknya, suasana berubah. Suara jangkrik menghilang. Angin berhenti. Sebuah batu besar di tengah ilalang tiba-tiba bergetar. Dari dalamnya, terdengar suara langkah kaki, dan muncullah sosok Dewi. Atau lebih tepatnya, Nona Elin dalam wujud aslinya. Wajahnya berubah, tidak lagi manusia, tapi juga bukan sepenuhnya makhluk halus. Matanya merah membara, rambutnya memanjang dan bergerak seperti asap. Aku tidak akan kembali ke sana, katanya. Dunia ini sudah kubayar dengan umurku, dengan darah Pak Jalil. Peot maju, tangannya gemetar tapi suaranya mantap. Kau sudah melampaui batas, Elin. Ini bukan tentang cinta lagi. Ini pembalasan. Kau menipu kami semua. Elin tersenyum pedih. Aku mencintai Bang Topan, tapi Pak Jalil tahu aku bukan manusia. Ia ingin memisahkan kami, mengirimku kembali sebelum waktuku. Aku hanya membela diriku. Pak Rungkad melangkah maju. Kalau kau memang penjaga gerbang, maka saatnya kau kembali menjaganya. Dunia ini bukan untukmu lagi, Elin. Suara keras menggema saat jimat itu dilempar ke arah celah batu. Cahaya merah menyala, dan angin berputar kencang. Nona Elin menjerit, bukan marah, tapi seolah-olah akhirnya dilepaskan dari penderitaan panjang. Perlahan, tubuhnya larut dalam pusaran cahaya, lalu menghilang bersama. Retaknya celah gerbang yang menutup kembali. Keesokan harinya, langit kembali cerah. Tak ada lagi kabut aneh, tak ada teror dari arwah, dan tak ada tanda-tanda keberadaan Nona Elin. Namun, geng 4G tahu, luka yang ditinggalkan kisah ini tak akan mudah sembuh. Pak Jalil pun akhirnya dimakamkan kembali dengan upacara layak. Dan kali ini, tak ada gangguan dari alam gaib. Namun saat Peot pulang ke rumahnya malam itu, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Cermin retak, diletakkan di depan pintu rumahnya. Dan di cerminnya, samar-samar, ada bayangan perempuan tersenyum tipis. Peot menatap cermin retak di depan rumahnya. Meski sudah berkali-kali terlibat dalam hal-hal mistis, malam ini bulu kuduknya benar-benar berdiri. Melainkan seperti entitas yang menatap balik, hidup. Senyumnya tipis, matanya dalam, seolah menyimpan rahasia yang belum tuntas. Ia membawa cermin itu masuk dan menyimpannya di bawah kain putih. Lalu segera memanggil geng 4G lewat grup WhatsApp mereka. 4G Ghost Ops. Robi mencoba merekam bayangan di cermin dengan kamera ponselnya. Tapi yang muncul justru tulisan aneh, huruf-huruf kuno yang mengambang di layar. Dhot yang sempat mengikuti kuliah sejarah Jawa mengidentifikasinya sebagai aksara Kawi, dan saat diterjemahkan, tulisannya adalah, gerbang telah ditutup, tapi penjaga baru belum dipilih. Semuanya saling pandang. Kona yang biasanya santai mendadak pucat. Kalau gerbangnya sudah tertutup, dan Elin kembali ke tempatnya, itu artinya, masih ada tanggung jawab yang belum selesai. Pak Rungkad, yang datang belakangan, membawa kabar mengejutkan. Ia menemukan catatan tua dari almarhum Pak Jalil yang berisi pengamatan dan wawancara dengan warga-warga tua. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa setiap 100 tahun, penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah harus diganti. Jika tidak, kekacauan akan merembet ke dunia nyata, jiwa-jiwa terperangkap. Roro jahat menyesap, dan mimpi menjadi portal kegelapan. Dan Elin seharusnya menyerahkan peran itu, tapi dia memilih bertahan di dunia kita, gumam Pak Rungkad. Mereka terdiam. Tak ada dari mereka yang siap menerima kemungkinan. Yang mulai terasa nyata, bahwa salah satu dari mereka mungkin telah ditandai sebagai penjaga baru. Peot mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil. Dalam mimpi